Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis Federico Chiesa yang baru saja resmi jadi satu-satunya pemain baru Liverpool yang datang pada bursa transfer kali ini. Hengkangnya Chiesa dari Juventus tak lepas dari kedatangan pelatih baru yang menukangi si nyonya tua. Yap, Thiago Motta yang musim ini jadi pelatih baru Juventus secara belak-belakan mengatakan bahwa ada beberapa pemain yang tidak dipanggil di laga pramusim, tidak dimasukkan dalam bagian proyeknya di Juventus, dan nama Chiesa masuk dalam daftar ini. Selama di Juve, bersama pelatih-pelatih sebelumnya, Chiesa selalu jadi andalan. Musim lalu pun ia masih cukup produktif dengan torehan 10 gol dan 3 assist dari total 37 laga yang ia jalani. Namun track record positif Chiesa di Juventus tetap tak membuat Thiago Motta memberikan kesempatan kepadanya. Situasinya yang terpinggirkan dari Juventus ini dimanfaatkan oleh Liverpool. The Reds berhasil memboyong Chiesa dengan biaya yang cukup murah, 15 juta euro. Nah, lantas apa kelebihan dari Federico Chiesa dan bagaimana ia bermain di sistem taktik Liverpool? Let's go, kita bahas sama-sama. Federico Chiesa merupakan pemain jebolan tim Primavera Fiorentina. Di usia 19 tahun, Chiesa sudah bermain pada tim utama Fiorentina dan jadi andalan di lini depan klub asal kota Firenze tersebut. Bahkan beberapa kali ia dipercaya jadi kapten. Chiesa hijrah ke Juventus setelah 3 musim membela Fiorentina. 4 musim bersama si nyonya tua, ia bermain di 131 laga, mencatatkan 32 gol dan 23 assist. Di level timnas, Chiesa tampil impresif bersama Italia pada gelaran Euro 2020 dan berhasil mengantarkan Gli Azzurri menjuarai turnamen tersebut. Chiesa sempat mengalami cedera yang cukup parah. Ligamen di lututnya putus saat membela Juve menghadapi Roma pada musim 2021-2022. Cedera ini mengharuskannya menepi selama 269 hari serta absen di 45 laga Juventus dan timnas Italia. Namun Arne Slot, pelatih Liverpool, nggak ambil pusing akan riwayat cedera parah Chiesa. Ia mengatakan bahwa selain cedera itu, pemain berusia 26 tahun tersebut nggak mengalami cedera-cedera parah yang lain, hanya cedera minor yang umum dialami pemain-pemain lain. Ia juga percaya penuh kepada staf performa di timnya. Secara posisi, Chiesa merupakan pemain yang berposisi asli sebagai winger. Namun ia tergolong sebagai penyerang versatile yang pernah dan bisa bermain hampir di semua posisi pada lini depan. Selama bermain di Juve, Chiesa sudah pernah dimainkan pada semua posisi di lini depan, mulai dari 2 pos winger yang jadi posisi aslinya, second striker, bahkan center forward. Versatility atau kemampuannya bermain di banyak posisi ini jadi benefit tersendiri bagi Liverpool. Ia bisa menjadi pesaing Luis Diaz di sisi kiri, serta bisa jadi pelapis Mo Salah di kanan, dan jika diperlukan, ia bisa jadi false nine ataupun second striker ketika Liverpool bermain dengan 2 penyerang di tengah. Hadirnya Chiesa bisa menambah kedalaman skuad dan persaingan di lini depan Liverpool. Kedalaman skuad yang berimbang selain menguntungkan dari segi kuantitas, juga memberikan keuntungan secara kualitas, karena pemain akan termotivasi untuk saling bersaing memperebutkan tempat utama. Musim lalu, Chiesa di atas kertas banyak dimainkan pada posisi second striker karena Juventus yang bermain dengan pakem 3-5-2 tidak menggunakan winger murni, melainkan wingback yang mengcover area kelebaran. Namun jika dilihat dari heatmapnya, maka nampak Chiesa yang di atas kertas bermain di area sentral banyak bergerak roaming, terutama ke area sayap kiri. Seperti yang terlihat di klip ini, nampak bagaimana Chiesa yang bergerak melebar ke area kiri saat fullback boloknya naik. Lebarnya Chiesa ini bertujuan untuk mendapatkan ruang yang lebih leluasa, karena area kelebaran di banyak momen lebih banyak ruang dibandingkan area tengah, di mana lawan akan bertahan lebih kompak untuk melindungi area tersebut.
Dari radar chartnya, Chiesa dominan di aspek possession, terutama progressive carries dan take-ons. Dari 2 poin itu, bisa dilihat jika ia merupakan penyerang yang gemar menggiring bola dan melakukan aksi untuk melewati lawan. Jika bergerak dari area kelebaran, Chiesa bisa melakukan cut inside ke tengah atau melakukan tusukan ke kotak penalti, menggiring bola, dan melewati lawan dengan menggunakan kecepatan kakinya dalam mengubah arah bola. Ketika melepaskan tembakan, Chiesa bisa menggunakan kaki kanan ataupun kiri yang sama bagusnya. Ia juga punya akurasi yang presisi saat melakukan finishing atau penyelesaian akhir. Selain cut inside dan penetrasi, hal lain yang bisa dilakukan Chiesa dari area kelebaran adalah crossing. Musim lalu, ia mencatatkan beberapa assist melalui crossing yang dilepaskan dari area kelebaran ini. Jika tetap bermain di tengah sebagai second striker, Chiesa bisa turun ke ruang antar lini untuk menerima umpan progresi dan menciptakan ruang dengan menarik center back lawan step up atau naik mengikutinya. Sebagai second striker, Chiesa juga bisa bermain sebagai hole player lewat nalurinya yang tinggi untuk mendeteksi dan bergerak mengekspos ruang kosong. Beberapa klip ini menunjukkan bagaimana ia bisa mencetak gol setelah berhasil mengekspos ruang di pertahanan lawan. Satu kelebihan lain dari Chiesa yang kemungkinan akan banyak berguna untuk Liverpool adalah speed atau kecepatannya. Putra dari legenda Serie A Enrico Chiesa ini punya kecepatan yang kerap ia perlihatkan ketika fase transisi atau saat mengekspos ruang di belakang pertahanan lawan yang menerapkan garis pertahanan tinggi. Hal ini bisa cocok di Liverpool karena slot ball yang sering melakukan invite press saat build up untuk memancing pertahanan lawan naik dan diekspos dengan umpan vertikal direct mengekspos ruang di belakang pertahanan lawan. Jika dilihat dari statistik, defense Chiesa terlihat biasa-biasa saja. Namun masih lebih unggul jika dibandingkan dengan Luis Diaz dan Mo Salah. Ketika timnya bertahan, penyerang 26 tahun ini sering berperan sebagai pressure di depan. Ia merupakan pemain yang gak malas untuk melakukan pressing. Dengan kecepatannya, Chiesa bisa mengintimidasi lawan yang membawa bola. Ia juga punya work rate yang tinggi dan gak jarang tetap mengejar bola ketika lawan melakukan back pass ke kiper. Chiesa juga cukup sering turun atau track back untuk bantu pertahanan. Pembelian Chiesa ini sebetulnya juga tidak diduga oleh Arne Slot, namun ia sangat menghargai keputusan manajemen. Apalagi ada beberapa poin yang bagus pada diri Chiesa, yaitu kemampuan scoring atau mencetak gol serta agresivitasnya ketika tanpa bola. Jika dibandingkan Luis Diaz yang lebih sering gocek bola, Chiesa lebih direct, dan ini akan cocok dengan gaya main Slot yang memanfaatkan serangan cepat.